Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang elemen pemrograman Python. Nah, yang pertama kita di sini akan menjelaskan tentang cara menjelaskan karakter elemen pemrograman Python. Yang pertama, buka dulu CMD-nya. Nah, kemudian muncul seperti ini. Lalu ketik D.2. Lalu klik cd spasi latih underscore Python. Nah, muncul seperti ini. Lalu klik notepad untuk menjelaskan karakter-karakternya. Nah, di sini notepadnya saya namai menjelaskan karakter elemen pemrograman Python. Lalu enter. Nah, lalu karena saya sebelumnya belum membuat notepad yang sama seperti ini, jadi kita harus membuat file baru. Yang pertama, cara menampilkan huruf. Ketik aja biasa, kayak contohnya A, spasi B, spasi C, spasi D, spasi E. Ini sebagai contoh aja ya, 5. Lalu untuk menampilkan huruf, kita bisa enter lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk menampilkan simbol-simbol khusus seperti kayak tambah mungkin, kurang, bagi, kali, dan sama dengan, langsung aja klik di sini di notepadnya tersebut. Lalu untuk menampilkan spasi gampang saya sih menggunakannya. Spasi aja sesuai keperluan. Nah, setelah itu cara mengeklik tab space. Klik tab, dan semisal ada kesalahan, kita langsung klik backspace saja untuk menghapusnya. Nah, lalu cara menampilkan simbol khusus yang di sini tersusun dari 2 karakter. Caranya klik A, contohnya ini ya, A tambah 1. Nah, di sini ini sudah ciri-ciri dari susunan 2 karakter atau simbol khusus. Nah, selanjutnya akan menjelaskan cara menampilkan operator aritmetika. Yang pertama, kembali lagi membuka CMD. Nah, muncul seperti ini. Lalu klik PY atau Python ya. Muncul seperti ini berarti sudah masuk ke program Pythonnya tersendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara menjumlahkan nilai dari masing-masing operan atau bilangan. Sebagai contoh, angka 1 ditambah 3. Lalu langsung aja klik enter, muncul langsung jawabannya. Nah, selanjutnya kalau tadi ada pertambahan, berarti ada pengurangan juga dong. Yang kedua itu mengurangi nilai operan dari di sebelah kiri menggunakan operan yang di sebelah kanan. Contohnya 5 dikurang 2. Langsung saja di enter, langsung muncul hasilnya yaitu 3. Nah, contoh lainnya ada perkalian. Coba perkalian bilangan 3 dengan 4. Kita enter langsung, yaitu hasilnya 12. Semisal ada pengkalian, pasti ada pembagian juga. Nah, yang diklik pakai bilangan 10 dibagi dengan 5. Enter, hasilnya 2. Nah, ada juga yang namanya sisa bagi. Contohnya 11 dibagi 2. Nah, sisa bagi itu 1, karena 11 bagi 2 hasil terakhirnya kan masih ada sisa, yaitu 1. Dan juga sebagai contoh 15 dibagi 2, 1 juga, karena bilangan 15 dibagi 2 hasil akhirnya masih ada sisa lagi 1. Nah, semisal mau nyoba pangkat ya, pangkat dengan cara perkaliannya ada 2, misalkan bilangan 8 pangkat 2, yaitu hasilnya sendiri 64. Di sini memangkatkan operan yang di sebelah kiri operator dengan operan yang di sebelah kanan. Contoh lainnya 3 pangkat 4. Nah, muncul 81. Kemudian contoh lainnya ada 12 pangkat 3. Hasilnya 1728.
Nah, contoh lainnya lagi ada pembagian bulat, yaitu 10 pembagian bulatnya 3. Misalkan contoh nih, hasilnya 3. Nah, ini nih sama seperti pembagian, hanya saja angka yang di belakang koma dihilangkan. Karena 10 dibagi 3, yaitu sebenarnya hasilnya 3,333 sekian. Karena ini pembagian bulat, jadi angka yang di belakang koma dihilangkan, jadi yang dipakai depan saja yaitu 3. Nah, yang kedua menampilkan operator perbandingan dengan CMD kembali. Pertama, ketik Python untuk masuk ke aplikasi Pythonnya. Yang pertama, operator sama dengan, yaitu untuk membuktikan jika masing-masing operan memiliki nilai yang sama, maka kondisi bernilai antara true atau false. Jadi 1 sama dengan 1, hasilnya di sini true karena nilai operan di kiri sama dengan yang di kanan. Contoh yang kedua yang bernilai false, yaitu 1 sama dengan 2, yang jelas pasti salah dong. Nah, contoh selanjutnya tidak sama dengan akan menghasilkan nilai kebalikan dari kondisi sebenarnya. Misal 2 sama dengan 2, yaitu bernilai false. Sedangkan 1 tanda seru sama dengan 2 bernilai true, karena pengertiannya sendiri akan menghasilkan nilai kebalikan dari kondisi sebenarnya. Lanjut, tidak sama dengan akan menghasilkan nilai dari kebalikan dari kondisi sebenarnya juga. Nah, kemudian ada lebih besar dari 5 lebih besar dari 3, pasti true karena emang nilai operan di kiri lebih besar daripada operan yang di kanan, jadi bernilai true. Semisal nih, operan yang di kiri lebih kecil daripada operan yang di kanan, pasti hasilnya false juga. Nah, ada juga lebih kecil dari 5 lebih kecil dari 2, akan bernilai false, yaitu di sini nilai operan yang di kiri lebih kecil dari operan yang di kanan, maka kondisi menjadi false. Nah, kemudian ada lebih besar atau sama dengan. Contoh angkanya kita pakai 6 lebih besar sama dengan 3, hasilnya true karena nilai operan yang di kiri lebih besar dari operan yang di kanan atau sama, maka nilainya hasilnya adalah true. Nah, semisal lebih kecil dari sama dengan, contoh angkanya kembali 6 lebih kecil sama dengan 3. Jika nilai operan yang di kiri lebih kecil daripada operan yang di kanan atau sama, pasti akan jadi nilainya false atau salah. Nah, kemudian cara menjelaskan assignment operator. Operator penugasan digunakan untuk memberikan atau memodifikasi nilai ke dalam sebuah variabel. Dengan contoh, ya kembali lagi buka dengan CMD-nya, ketik Python atau PY. Lalu contoh yang pertama atau operator yang pertama sama dengan A sama dengan 1. A sama dengan, langsung muncul hasil 1 juga. Nah, ini memberikan nilai di kanan ke dalam variabel yang berada di sebelah kiri. Contoh lainnya tambah sama dengan, contohnya A tambah sama dengan 2, A sama dengan 3. Karena nilai A itu adalah 1, karena variabel A itu nilainya 1, jadi 1 tambah 2 yaitu 3. Karena itu memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri ditambah dengan nilai yang di sebelah kanannya. Nah, contoh pengurangannya, A kurang sama dengan 2, A sama dengan 1. Karena variabel A itu bernilai 1, jadi memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri dikurangi dengan nilai di sebelah kanan. Nah,
selanjutnya ada kali sama dengan. Kita pakai contoh lagi. Sekarang A sama dengan 2 ya. Kemudian kita masukkan rumusnya A kali sama dengan 2. Kita lihat hasil A nya berapa. Nah, A nya 2 karena di awal udah dimasukin ada inputnya A nya 2. Selanjutnya masukkan rumus A kali sama dengan 2. Jadi rumusnya itu seolah-olah 2 kali 2. Nah, karena di sini penugasan digunakan untuk memberikan atau memodifikasi nilai ke dalam sebuah variabel. Jadi istilahnya kata lain dari 2 kali 2 yaitu A kali sama dengan 2, yaitu 4. Nah, contoh lainnya bagi sama dengan. Kita masukkan nilai A dulu, misalkan nilai A 3. Kemudian masukkan rumus A bagi sama dengan 4. Oke, atau A bagi sama dengan 6. Kita lihat nilai A nya yaitu 0,5. Karena apa? Karena 3 dibagi 6 adalah 0,5, maaf. Itu sendiri memberikan nilai variabel, dengan nilai variabel itu dikali atau dibagi dengan nilai yang sebelah kanan. Nah, kemudian contoh yaitu operator sisa bagi sama dengan. A bagi sama dengan 3. Dipakai contoh A sama dengan 0,5. Nah, bagi sama dengan itu sendiri memberikan nilai variabel, dengan nilai variabel itu dibagi dengan nilai yang sebelah kanan. Yang diambil nantinya adalah sisa baginya saja. Kemudian pangkat sama dengan. Pakai contoh A sama dengan 2. Masukkan rumus A pangkat sama dengan 3. Kita lihat hasil A nya yaitu 8. Karena memberikan nilai variabel, dengan nilai variabel itu sendiri dipangkatkan dengan nilai yang ada di sebelah kanannya. Kemudian pembagian bulat sama dengan. Contoh A sama dengan 6. Masukkan rumus A pembagian bulat yaitu baginya 2 kali sama dengan 3. A sama dengan 2. Nah, membagi bulat operan sebelah kiri dengan operator yang di sebelah kanan, kemudian hasilnya diisikan ke operan sebelah kiri. Nah, kemudian menjelaskan logical operator atau gerbang logika. Kembali buka CMD, ketik PY, lalu menjelaskan yang pertama tentang N. Contoh A bernilai true, B sama bernilai true. Lalu ketik print A N B. Nah, hasilnya true. Jika kedua operan ini bernilai true, maka kondisi akan bernilai true juga. Selain kondisi tadi, maka akan bernilai false. Sebagai contoh, A-nya true, B-nya false, atau B-nya false, A-nya true, itu akan bernilai false. Nah, kemudian menjelaskan tentang OR. Yang sebagai contoh, A-nya true, B-nya false. Lalu print A or B. Nah, bernilai true. Karena jika salah satu atau kedua operan bernilai true, maka kondisi akan bernilai true juga. Jika keduanya false, maka kondisinya akan false. Contoh, A-nya true, B-nya false, itu akan bernilai true. B-nya true, A-nya false, akan bernilai true juga. Sedangkan keduanya false, akan bernilai false juga. Nah, kemudian menjelaskan tentang not. Sebagai contoh,
A nya kita pakai true, kemudian B nya kita pakai false. Print A not B. Maaf, print A not B. Nah, kemudian menjelaskan tentang not. Sebagai contoh, A-nya A bernilai true. Lalu ketik print not A akan bernilai false. Itu sendiri membalikkan nilai kebenaran pada operan. Misalnya, jika asalnya true akan menjadi false. Begitupun sebaliknya, jika A bernilai false, ketik print spasi not A, maka hasilnya true. Istilahnya jika inputnya false, maka outputnya pasti true. Jika inputnya true, maka outputnya pasti false. Nah, selanjutnya akan menjelaskan tentang bitwise operator. Yang pertama, operator N, yaitu pertama buka CMD, lalu ketik PY. Nah, sebagai contoh, saya pakai nilai A nya 13 dan B nya 37. B nya 37, lalu enter. Kemudian untuk menampilkan hasil N itu caranya C sama dengan A plus B atau A N B. Lalu muncul, kita cari tahu nilai C nya, C sama dengan 5. Nah, mengapa 5? Nanti akan saya jelaskan pada akhir video ini tentang bitwise operator. Nah, kemudian ada operator lainnya yaitu OR. Dimana cara munculin OR-nya pakai angka yang sama, A nya 13, B nya 37. Lalu C sama dengan A OR B. Nah, lalu C sama dengan 45. Kemudian penggunaan operator biner XOR atau XOR, kembali menggunakan angka yang sama, A nya 13, B nya 37, C sama dengan A XOR B, hasilnya 40. Nah, saya akan menjelaskan gimana sih kok bisa dapat angka 5, 45 dan 40. Saya akan membuka notepad untuk sebagai papan saya menjelaskan. Nah, kembali lagi yang pertama N. Mengapa bisa gitu? Kita pakai 13 ya. 13 itu cara mencari itu kan diubah jadi bilangan biner, yaitu dengan cara kembali di sini ketik bin dalam kurung A. Hasilnya segini. Nah, ketika bin spasi A dalam kurung B segini. Nah, kita akan membuat bilangan ini di notepad. 0 0 0 0 1 1 0 1. Nah, sedangkan ini adalah kan 13. Yang 37 nya 0 0 0 1 1, di sini 0, di sini 1 0 0, di sini 1. Nah, ini hasilnya 37. Mengapa demikian? Yang untuk 13 karena di sini terletak di angka 8, 2 kali 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Jadi 8
ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 hasilnya 13. Sedangkan 37-nya diperoleh dari 32 ditambah 4 ditambah 1, jadinya 37. Nah, mengapa hasilnya 5? Sesuai dengan penjelasan N, yaitu operator biner N memeriksa apakah operan di sebelah kiri dan operan sebelah kanan mempunyai angka biner 1 di setiap bit. Jika keduanya bernilai 1, maka bit hasil operasi akan bernilai 1. Nah, karena sesuai penjelasan untuk yang N, jadi bilangan binernya sebagai berikut: 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, jika dijumlah ini akan menjadi angka 5. Seperti ini. Ini untuk yang N. Kemudian untuk yang OR, penjelasannya operator biner OR memeriksa apakah operan di sebelah kiri dan sebelah kanan mempunyai angka biner 1 di setiap bit. Jika salah satunya bernilai 1, maka bit hasil operasi akan bernilai 1. Nah, jadi seperti ini. Di sini kan atasnya kosong, di bawah juga kosong. Nah, ini terdapat angka 1, jadi ada satunya. Ini kosong, ini 1, ini 1, ini kosong, ini 1. Nah, hasilnya akan menjadi 45 untuk di OR. Nah, kenapa demikian? 32 tambah 8, 40 tambah 4, 44 tambah 1, 45. Nah, kemudian untuk yang XOR, penjelasannya operator biner XOR memeriksa apakah operan sebelah kiri maupun kanan mempunyai angka biner 1 di setiap bit. Jika keduanya bernilai 1, maka di hasil operasi akan bernilai 1. Nah, ini kan tidak ada angka satunya, jadi di 0, 0, 0. Lalu di sini 1, di sini 0, di sini 1, 0, 0. Nah, jadi hasilnya di sini 40. Mengapa demikian? Karena 32 ditambah 8 hasilnya adalah 40. Ini untuk nilai XOR. Nah, kemudian ada namanya bilangan negasi. Kalau bilangan negasi langsung menggunakan Python sendiri, tidak usah pakai Notepad. Bisa dibuktikan dengan cara semisal A negasi A sama dengan 13. Negasi A sama dengan min 14. Nah, mengapa demikian? Karena kembali lagi ke Notepad, saya akan jelaskan rumusnya untuk negasi. Rumus negasi itu input ditambah 1 dikali bilangan atau dikali negatif. Nah, saya ganti dikalinya. Sebagai contoh tadi, negasi inputnya 13 ditambah 1 dikali negatif hasilnya 14 dikali negatif sama dengan min 14. Nah, seperti itu untuk di rumus negasi. Kemudian ada left shift. Kembali lagi saya pakai angka 13, lalu di enter saja. Nah, habis itu kita coba left shift ya. Left shift 2 kali. Kenapa 52? Saya jelaskan kembali untuk left shift. Semisal tadi 13 bilangan binernya kan 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ini hasilnya 13. Mengapa left shift 2 kali hasilnya 52?
left shift itu artinya sendiri digeser ke kiri sebanyak 2 kali bilangan binernya menjadi 0 0 1 1 0 1 0 0 0. Nah, kenapa 52? Jadi di sini 32 ditambah 16 ditambah 4. Jadinya hasilnya 52 untuk left shift. Sedangkan untuk right shift kita coba lagi di PI-nya, pakai lagi angka 13 di left shift, di right shift sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali dan hasilnya itu 52, sedangkan untuk di left shiftnya A sama dengan 13, A 2 kali sama dengan 28. Nah, sorry A sama dengan 13, A left shift 2 kali sama dengan 3. Nah, mengapa demikian? Untuk seperti yang tadi bilangan biner ada 13, 0, 0. Nah, kemudian menjelaskan membership operator. Nah, sebagai contoh yang operator pertama yaitu in. Di sini ketik sebuah list sama dengan di dalam listnya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan lalu print dalam kurung 5 apakah ada di sebuah list tersebut. Kita lihat, oh ada. Berarti jika ini contohnya memeriksa apakah nilai yang dicari atau 5 itu berada pada sebuah list atau struktur data Python tersebut. Jika nilai tersebut ada, maka kondisi ini akan bernilai true. Nah, yang kedua, operator not in. Kembali lagi klik sebuah list. Sebuah list sama dengan pakai angka seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu print 10 apakah ada di sebuah list. Sebelumnya dikasih kurung tutup. Kemudian enter. Ini bernilai true juga karena memeriksa apakah adanya nilai yang dicari. Ada yang dicari tidak atau pada list atau struktur data pada program Python. Jika nilai tersebut tidak ada, maka kondisi akan bernilai true. Jika ada, maka kondisi akan bernilai false. Nah, kemudian menjelaskan tentang identity operator. Operator yang pertama menggunakan is. Sebagai contoh, A, B sama dengan 10,10. Enter, lalu print A is B. Kita enter kembali, bernilai true karena memeriksa apakah ada nilai di sebelah kiri operan memiliki identitas memori yang sama dengan nilai operan yang di sebelah kanan. Jika sama angkanya, maka kondisi bernilai true. Lalu kemudian operator yang kedua yaitu is not. Sebagai contoh, A, B sama dengan 10,5. Lalu print dalam kurung A is not B. Lalu enter. Nah, ini bernilai true karena memeriksa apakah nilai di sebelah kiri operan memiliki identitas memori yang berbeda dengan nilai yang di sebelah kanan operan. Jika berbeda, maka kondisi akan bernilai true. Nah, kemudian akan menjelaskan kata tercadang atau reserved word. Nah, caranya
masuk ke aplikasi atau Python. Selanjutnya ketik langsung saja di Python ini import spasi keyword, lalu keyword .kwlist. Langsung saja muncul seperti ini. Gunanya apa import keyword itu? Yang pertama, memunculkan kata yang mempunyai makna khusus. Yang kedua, ada yang bisa ditulis dengan huruf kecil kecuali false, non, true itu hanya harus awalan dengan huruf besar. Yang ketiga, tidak boleh dipakai untuk menandai label, tipe, variabel, konstanta, dan fungsi. Yang keempat, tidak boleh digunakan sebagai nama sebuah variabel. Nah, untuk mengakses kata tersadang dapat diberikan perintah sebagai yang tadi, yaitu import spasi keyword, enter keyword.kwlist. Nah, kemudian menampilkan ekspresi. Ekspresi sendiri caranya sama juga menggunakan Python. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengetik sebagai contoh angka, koma, huruf, koma, kata sama dengan angka yang digunakan, semisal 2, koma, huruf yang digunakan diisi kutip dulu yaitu B, kemudian katanya bagus, ini sin kutip juga, kemudian enter. Semisal mau menampilkan angka sama dengan langsung muncul 2. Nah, misal mau nampilin huruf dan kata bisa saja dengan ini, langsung enter, akan munculkan B dan kata bagus. Nah, yang keempat ini ekspresi kan, akan penulisan perintah dalam Python dalam satu basis atau satu baris perintah. Nah, beberapa penugasan yang identik dapat digabungkan ke dalam suatu baris perintah. Penulisan perintah, penugasan dapat digabung, dipisahkan dengan tanda baca koma. Nah, sama seperti tadi, kenapa angka, koma, huruf, koma, kata itu memisahkan antara satu ekspresi dengan ekspresi yang lainnya. Itu maksudnya kenapa menggunakan koma. Lanjut, yang kelima ada pengenal atau identifier. Pengenal atau identifier. Nah, ini merupakan elemen nama untuk memberikan nama pada sesuatu, misalkan variabel, konstanta, bisa juga label, fungsi, bisa kelas, dan modul. Nah, secara umum pada hampir semua bahasa pemrograman itu berlaku dalam pemberian nama-nama pengenal. Salah satu contohnya, karakter pertama harus berupa huruf. Kemudian karakter berikutnya dapat berupa huruf, digit, atau garis bawah. Semisal nama karakter, habis itu dikasih underline atau underscore. Nah, yang ketiga, panjang pengenal boleh berapa saja, tetapi hanya 63 karakter pertama saja yang berarti. Misalkan kita mengetik nama suatu nama pengenal hanya boleh 63. Ini saya sebagai contoh, saya pakai misalkan 10 atau 8. Misalkan ini contohnya. Nah, anak baik. Oke, setelah itu huruf kapital dan huruf kecil dianggap sama. Semisal antara tidak dan tidak ini kan perbedaannya ada di pada huruf awalnya. Ada yang huruf awalnya kapital dan tidak, itu dianggap sama. Nah, kemudian yang kelima, kalau bisa nyimpan atau pemberian nama-nama pengenal harus yang mengandung arti dan mudah dipahami. Semisal membuat folder atau file yang di dalamnya mengartikan atau menjelaskan tentang luas lingkaran. Nah, memberi
memberikan nama juga harus dengan luas lingkaran. Agar apa? Agar tidak membingungkan. Nah, sedangkan pemberian nama pada pemrograman Python mengacu pada aturan PEP atau Python Enhancement Proposal. 8 program yang dibuat dalam mengikuti aturan pada PEP disebut Pythonic Style atau style pada Python. Nah, saya akan memberikan juga beberapa contoh tugas styling yang biasa digunakan pada program Python. Semisal situasi yang mau digunakan itu nama modul. Nah, nama modul yaitu habis itu saran penamaan. Kalau saran dari PEP itu pendek, semua huruf kecil, isi tanda underscore jika diperlukan. Contohnya seperti IPM, OS, SYS. Nah, itu untuk membuat nama modul. Semisal situasi untuk menggunakan nama fungsi. Semua huruf harus kecil dan digunakan tanda underscore sehingga mudah dibaca. Sebagai contoh, fun underscore luas dalam kurung atau fun underscore beta dalam kurung. Nah, itu untuk menamai situasi fungsi. Selanjutnya untuk variabel. Semua huruf saran penamaannya semua huruf kecil, gunakan tanda underscore juga sehingga mudah dibaca. Padahal khusus dapat digunakan single atau trailing underscore atau double leading atau underscore. Semisal dim, var underscore awal. Atau juga bisa dicoba my underscore class underscore double underscore data. Nah, bisa seperti itu. Lalu jika situasi untuk nama konstanta, semua huruf besar dengan tanda underscore. Sebagai contoh, PI, text underscore rate. Nah, itu harus semua dengan huruf kapital atau huruf besar. Situasi yang lain yaitu kelas atau nama kelas. Sebagai contoh atau saran penamaan, kapitalisasi pada awal setiap kata. Contohnya my class. Nah, itu kan terdapat M dan C yang mengawali kata harus huruf besar. Nah, untuk menjelaskan tentang variabel, pertama ketik A sama dengan tanda kutip tes, tanda kutip kembali yaitu dengan enter. Habis itu type dalam kurung A kembali. Nah, kemudian print dalam kurung A. Nah, akan muncul tes. Setelah itu kita cek del, lalu print A. Nah, penjelasannya pertama A itu adalah tes. Lalu kita cek tipe kelas A dengan mengetik type dalam kurung A. Ternyata A adalah kelas string. Nah, lalu kita print A, maka muncul kata tes. Nah, sekarang kita akan menghapus A dengan del A yang di sini. Lalu kita coba ngeprint kembali A untuk memunculkannya. Ternyata tidak muncul. Hal ini dikarenakan telah dihapus dengan del dalam kurung A. Nah, kemudian yang kedua akan ditulis import SYS, lalu enter A sama dengan 1. Setelah itu def my underscore pan C dalam kurung titik 2, enter kembali. Habis pencet tab A sama dengan 5, 4, 3, 2, 1, lalu enter kembali.
tab space print a underscore dalam kurung. Setelah itu tab kembali return. Setelah itu akan bentuk seperti ini, enter kembali lagi sekali, print dalam kurung a yaitu 1, kemudian my underscore fun c dalam kurung, lalu hasilnya seperti ini. Nah, itu untuk program variabel yang kedua. Nah, kemudian saya akan membuat program sebagai berikut dengan nama variabel yang disesuaikan dengan aturan PEP sehingga bersifat Pythonic style. Nah, dengan cara saya membuat seperti ini. Pertama, ketik D titik 2 enter, lalu cd spasi latih underscore Python. Kemudian untuk memunculkan notepad, untuk membuat luas lingkaran titik py, kita notepad luas lingkaran titik py. Nah, sebelumnya saya sudah membuat notepad sebagai berikut untuk digunakan untuk memasukkan juga cara menghitung luas lingkaran secara langsung. Ini sebagai pengantar untuk membuat program yang bisa menampilkan langsung luas lingkaran. Nah, ini bentuk kata-kata di luas lingkarannya. Pertama, kutip 3 program menghitung luas lingkaran dengan masukkan besar diameter, lalu cara penggunaan luas lingkaran, habis itu contoh luas lingkaran 8.4. Nah, habis itu bersihkan layar, input OS, lalu munculkanlah program pi sebagai contoh, pi sama dengan 3,14. Habis itu R-nya sama dengan input, masukkan diameter lingkaran, dan seterusnya bisa dicontohin seperti ini. Nah, setelah itu harus di save terlebih dahulu notepadnya, lalu kita ketik py spasi luas lingkaran titik py. Nah, langsung muncul seperti ini. Jadi semisal diameter lingkarannya itu 7, lalu enter, lalu langsunglah muncul luas lingkaran dengan diameter 7 adalah 38,465, seperti itu. Misalkan kembali mau nyoba diameter lingkaran yaitu 14. Jadi langsung muncul luas lingkaran dengan diameter 14 adalah 153,86. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ada namanya ringkasan materi ya, untuk dari hal yang saya bahas tadi. Ringkasan materinya, yaitu ada berbagai bentuk data yang digunakan dalam suatu program, seperti karakter, data tercadang, pengenal, variabel, dan konstanta atau label. Lalu semua bentuk data itu pasti mempunyai nama, tipe, dan nilai tertentu. Nah, pemilihan nama juga untuk suatu data sebaiknya menunjukkan isi data dan nilainya. Dan pada Python, tipe data ditentukan
dari isi data atau hasilnya. Nah, semisal jika nilai berupa bilangan bulat atau in, koma, bisa juga integer, maka variabel tersebut bertipe integer. Nah, Demikian tutorial mengenai penjelasan elemen pemrograman Python. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Angga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data tipe pada bahasa pemrograman Python. Selamat menyaksikan.